berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami hari ini, dari awal pagi sampai saat ini. Tuhan mengumpulkan kami juga di Zoom meeting ini, untuk kami boleh terus belajar bertekun di dalam doa, dan belajar dari setiap renungan-renungan yang dibawakan oleh jemaat Tuhan maupun penatua yang menyampaikan. Terima kasih Bapak. Biarlah pada malam ini kami juga ingin merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan akan menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan adalah bukan dari diri kami sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bacaan berikut dari Yesaya pasal yang ke-24 ayat yang kedua. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Selanjutnya dari Yesaya pasal 45 ayat yang ke-7. Yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang semakin gila, di mana-mana jelas sekali ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Apakah iman kita berdasar pada firman Tuhan atau pada apa yang kita anggap benar? Misalnya sebagai perbandingan, kita melihat sang nasib. Di dunia barat dan timur, manusia percaya pada nasib. Dalam agama Buddha ada dhamma, yaitu segala sesuatu yang mengatur hidup manusia. Di atas juga ada tao atau nasib. Dalam agama Hindu juga ada erta yang mengatur hidup manusia. Apakah bedanya kita yang percaya pada Tuhan dengan mereka yang percaya kepada nasib? Perbedaannya Bapak Ibu besar sekali, yaitu terletak
pada sikap dan pandangan hidup masing-masing. Perbedaan yang pertama, bila orang mengalami kesusahan, sakit, rugi, dan lain-lain, orang yang percaya pada nasib mungkin akan berespon, nasib saya begitu malang, lebih baik saya mati. Ada seorang teman yang mengalami patah hati, orang yang malang itu menjadi diam 1000 bahasa dan akhirnya gila. Kemungkinan kedua orang yang mengalami putus asa adalah bunuh diri. Orang yang percaya pada nasib ketika ditimpa masalah membuat dia jatuh, turun. Karena tidak kuat, ia menjadi tidak sabar, turun lagi. Lalu akhirnya binasa, turun lagi. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan dalam Roma 5 ayat 1-5 itu dalam keadaan grafik terus naik. Dari satu hal naik ke lain hal. Ini yang dibawakan oleh Padang Madi beberapa hari yang lalu. Tentang bahwa hidup itu harus naik kelasnya. Orang yang percaya pada Tuhan ketika ditimpa masalah malah menjadi tekun, naik. Lalu tahan uji, naik lagi. Punya pengharapan, naik lagi. Perbedaan yang kedua, kalau orang yang mengalami kesenangan, orang yang percaya pada nasib akan berkata, bintangku lagi naik dan mempunyai semboyan mumpung. Orang yang mumpung ini mumpung itu gampang menjadi sombong. Mumpung ini mumpung itu. Tetapi itulah yang membuat kita jatuh bila sedang sukses. Karena percaya kita pada nasib, bukan pada Tuhan lagi. Bagaimana dengan orang Kristen? Roma 11 ayat 33 ayat sampai 36 mencatat bahwa segala sesuatu semata-mata karunia Tuhan. Orang yang percaya akan berfalsafah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kemuliaan untuk selama-lamanya. Orang makin pintar, makin kaya, justru harus makin rendah hati. Seperti pepatah dari yang kita ketahui, yaitu mengenai bagaimana padi itu bertumbuh dengan tegak tangkainya, tetapi pas berisi, ia merunduk. Maka Tuhan Yesus berkata juga, jikalau kalian ingin menjadi yang terbesar, ia harus menjadi budak. Karena itu, orang yang percaya makin diberkati, makin bersyukur pada Tuhan, makin ingin memberi pada Dia, karena semuanya itu adalah bergantung kepada Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai 39 mencatat segala sesuatu yang penuh kasih dan penuh pemeliharaan. Apapun yang terjadi, kita berada di tangan Tuhan. Perbedaan yang penting adalah sikap hidup kita. Bila Anda ditimpa kesusahan, tetapi karena sikap hidup kita yang tetap percaya dan punya pengharapan kepada Tuhan, maka orang akan tertarik untuk mengetahui penyebabnya. Anda berlaku seperti demikian. Dan bila ada orang yang lain yang kasakusuk, tidak tentram, tetapi ketika melihat hidup kita tetap tenang, orang akan tertarik mendengar dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, maka banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Tuhan melalui sikap hidup kita. Amin. Saya kembalikan ke Pendeta Rahmadi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Setiadi untuk firman Tuhan malam hari ini. Ya, menarik ya kalau kita membaca Roma. Kalau kitab Roma pasti
nuansanya nuansa di mana orang Kristen mengalami penekanan, penganiayaan yang luar biasa. Ya, tapi Paulus terus menguatkan jemaat di Roma ya bahwa tekanan yang begitu dahsyat bukan berarti untuk mereka menyerah ya, tapi justru dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya, dan dengan ketekunan itu ya tadi ya dikatakan pasti orang akan lulus ya seperti anak sekolah yang tekun mengerjakan soal meskipun sulit, tapi dia tekun sungguh-sungguh dan dia bisa naik kelas ya dengan soal-soal ujian itu. Rasanya hampir juga sama dalam kehidupan iman, saudara-saudara. Ya, kita sebagai orang Kristen bukan orang-orang yang apatis ya, menyerah ya sudahlah nasibnya begini, enggak. Ya, tapi kita memaknai semua hal yang terjadi sebagai proses yang makin menempa kita. Ya. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu malam hari ini? Saya buka mute-nya. Ada yang mau sharing malam hari ini? Terkait firman Tuhan malam hari ini. Mungkin dalam situasi-situasi seperti apa kita merasa menyerah, ya. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Bu Fei? Renungan hari ini memang sangat menguatkan buat saya. Rasanya hari-hari itu begitu menekan. Tadi kan dikatakan dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan tahan uji ya. Yeah. Jadi supaya kita benar-benar tekun, tetap berharap pada Tuhan dan tahan uji sehingga kita bisa lulus. Iya, betul. Kedengeran nggak suaranya Pak Adi? Kedengeran, Bu. Iya. Memang kalau dibandingkan kehidupan kita sekarang dengan jemaat di Roma ya jauh sekali. Jemaat di Roma itu setiap hari mereka berhadapan dengan ancaman nyawa begitu. Ya, karena hidup di bawah bayang-bayang penganiayaan ya. Makanya kan apa yang dialami itu betul-betul jemaat Roma membuat mereka sungguh-sungguh hidup dan mati gitu ya, milih Kristus ya taruhannya nyawa gitu ya. Mungkin kita sekarang nggak sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita masih bisa beribadah santai ya meskipun di rumah ya. Kita meskipun berhadapan dengan COVID, pandemi, ya, tapi secara keimanan, ya kita jauh lebih baik daripada kondisi waktu itu. Ya. Jadi bisa dibayangkan apa yang dialami itu yang menempa mereka, ya, untuk memiliki ketekunan, ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ada pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Ada Bapak Ibu mau sharing? Baik, kalau tidak ada, cukup Bapak Ibu. Oke, kalau cukup,
Baik, terima kasih untuk Pak Setiadi firmannya. Sama-sama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kata kuncinya di sini adalah ketekunan. Ya, ketekunan lebih dari sekedar bersabar, ya, tapi tekun itu punya semangat, punya daya dorong yang kuat, ya, untuk melakukan sesuatu yang mau melewati dan menjalani hidup yang sulit bagaimanapun. Ya, dan ketika ketekunan itu ada dan menjadi modal kita, ya, seperti dikatakan Paulus, ya, bahwa ada harapan di depan sana yang tidak akan mengecewakan. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada 4 pokok, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kita doakan terus situasi bangsa negara kita yang COVID terus meningkat di berbagai kota. Perubahan-perubahan zona yang tadinya sudah hijau, sekarang merah semua. Ya, terutama di Jawa Barat dan sekitarnya. Doakan juga anggota masyarakat tetap patuh mentaati protokol, ya, tidak lupa diri dan menjaga kesehatan. Pak Setiadi ya, yang pertama. Ya Pak. Kemudian untuk yang kedua, untuk perkumpulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha atau pekerjaan, ada Pak Thomas? Ya, Pak. Oke, Pak. Yang kedua. Yang ketiga, untuk anak-anak yang dalam studi di rumah masing-masing agar tetap semangat dan tekun. Doakan juga Felix, Dia, dan Alvin. Ya. Bu Feve, bisa Bu? Ya. Oke. Kemudian anak-anak yang kedengaran nggak? Kedengaran, Bu? Suaranya. Kedengaran, jelas. Dan yang keempat, anak-anak yang mau menikah. Suaranya udah bagus, Pak Di. Bagus, Bu, bagus. Bagus. Oke, anak-anak yang mau menikah, Lucy, anak Mas Tiadi, Anne, ya, yang dalam waktu dekat, anak Bu Chandra. Pak Dadang ya, yang keempat. Ya, Pak. Oke. Baik, yang terakhir saya akan menutupnya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Setiadi. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan senantiasa masih memperdulikan kami, memelihara kami, menyertai kami dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan senantiasa menemani kami dengan baik dan dengan setia. Terima kasih Bapa pada kesempatan ini. Kami ingin juga mendoakan bagi pemerintah dan negara kami dalam menghadapi atau mengatasi COVID-19 yang makin marak di mana-mana. Tuhan, sebenarnya sangat sederhana sekali bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa menahan diri dan menghindar dari beberapa syarat dalam mengikuti jalan lagi, gua bagian doa lagi. Jen, oper dulu, Jen. Cepetan, Jen, sini, Jen. Supaya melalui protokol kesehatan ini, masyarakat juga bisa mengerti dan menjalankan apa yang mereka harus lakukan dalam menghindar untuk tertular dari COVID-19, agar COVID-19 ini tidak menular kemana-mana, sehingga kami boleh saling menjaga selain dipelihara dan dipimpin oleh Tuhan untuk dan diselamatkan dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi usaha-usaha pemerintah
dan biarlah peraturan yang sudah dikeluarkan melalui protokol kesehatan bisa dihargai oleh masyarakat dan boleh melembaga di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia ini. Kami menyerahkan doa yang tak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami mau menaikkan doa kami. Sehati Tuhan, mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di GKI Pasir Koja, di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit pada saat ini ya Bapak. Ya. Banyak dari jemaat dan simpatisan yang mengalami tekanan dalam pekerjaan dan usahanya dengan kondisi ekonomi saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, meneguhkan, dan menguatkan mereka. Biarlah mereka tetap teguh, tetap menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan tolong mereka yang mempunyai usaha, biar mereka juga bisa bertahan melewati kondisi ekonomi yang sangat sulit ini. Mereka juga tidak perlu menutup usahanya, biar Tuhan yang memberkati usaha. Ya. Juga jemaat Tuhan yang bekerja, biar Tuhan juga yang memberkati pekerjaan mereka. Aduh, gimana sih? Budi pada mereka Tuhan, sehingga mereka juga sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit, mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan, bisa berprestasi di tempat kerjanya. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan semangat, berikan harapan setiap hari Tuhan. Dan percaya besar dan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu setiap hari untuk anak-anak-Mu, khususnya jemaat-Mu Tuhan, di GKI Pasir Koja. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat atau simpatisan yang saat ini mereka juga kehilangan pekerjaan atau juga ada barangkali ada yang harus terpaksa menutup usaha mereka. Biarlah Tuhan juga yang berkati mereka, Tuhan yang juga yang menyembuhkan mereka. Tolong Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan juga yang terus akan membangkitkan kembali mereka, untuk mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, dan juga Tuhan juga memberkati dan memberikan mereka peluang usaha yang baru supaya mereka juga bisa beraktivitas kembali Tuhan. Dan Tuhan juga yang senantiasa mencukupkan kebutuhan ekonomi untuk keluarga mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau serahkan jemaat-Mu di Pasir Koja dan juga simpatisan. Biar Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan juga iman yang teguh, sehingga jemaat Tuhan boleh keluar sebagai pemenang dalam mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang boleh belajar di rumah secara online. Tuhan, berikanlah semangat, berikanlah ketekunan kepada orang tua yang mendampingi, juga guru-guru yang mempersiapkan mari untuk anak-anak belajar di rumah. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Felix, untuk Dea, untuk Vin, yang bertuhan khusus Tuhan. Tuhan berkati juga orang tua mereka, Pak Romi, Bu Mariana, Mas dan Melina, juga Pak Anyuk Chong dan Ibu Wawa. Tuhan berkatilah. Biarlah pertumbuhan Felix, dan Alvin semua dalam kendali Tuhan. Terima kasih Pak, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersatu hati ingin mendoakan bagi rencana hidup baru Lucy beserta dengan Anu. Biarlah Bapa, Engkau memberkati rencana indah ini. Engkau berkati Pastor Pastiadi
di dalam merencanakan semuanya. Juga Engkau berkati Ibu Chandra. Bapa, biarlah apa yang sudah direncanakan oleh kedua keluarga ini, semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, berilah jalan yang terbaik untuk kedua saudara seiman kami ini. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang akan terjadi semuanya dalam rencana-Mu. Karena kami tahu rencana-Mu adalah rencana yang terindah untuk kami. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, juga pengharapan untuk keluarga Pastiadi dan keluarga Ibu Chandra ini. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan kedua saudara kami ini. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati nanti pemberkatan nikahnya. Engkau berkati resepsinya, Engkau berkati semua acara yang sudah dipersiapkan. Karena kami tahu Engkau pasti beracara, Engkau pasti memimpin. Karena kejadian di Kana pun bisa terjadi untuk kedua saudara kami ini. Kami menyerahkan Bapa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus memiliki ketekunan di balik setiap pergumulan, persoalan yang mungkin mendatangkan kesusahan dalam hidup kami. Sebab dalam ketekunan itu Bapa, kami memiliki semangat, kami tetap memiliki gairah untuk dapat mengerjakan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun situasi di sekitar kami tidak mampu kami kendalikan, terutama pandemi ini ya Tuhan, di luar kekuatan kami semua. Tapi biarlah ketekunan itu boleh ada dalam diri setiap kami, setiap jemaat Tuhan, dan ketekunan itulah yang akan menimbulkan tahan uji, mendatangkan pengharapan, dan tidak akan mengecewakan. Bapa, berkati setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami, setiap apapun yang kami lakukan, bila semua hal boleh kami lakukan dengan sukacita. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang makin tangguh, menjadi anak Tuhan yang terus lulus dalam setiap perkara kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami sebentar mau mengakhiri doa malam ini. Kami juga serahkan doa malam berikutnya. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan boleh kami jalani dengan baik. Kami juga akan kembali beristirahat malam hari ini. Tuhan juga sertai sehingga kami boleh memulihkan kesehatan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Si Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.